Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Pakuama di sini di Toiba TV di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Saudara-saudara, di bulan Juni ini di seluruh Indonesia semua sekolah baik dari SD sampai dengan SMA itu sedang melakukan penerimaan siswa barunya. Tak terkecuali pondok pesantren se-Indonesia. Dalam bulan Juni ini juga berlangsung penerimaan santri baru baik tingkat SMP atau sanawiyah maupun tingkat SMA atau aliyah. Tak terkecuali pesantren milik Yusuf Mansur yang bernama Darul Quran. Saudara-saudara, di Cipondo sana di Tangerang, kota Tangerang, juga di situ rumahnya Yusuf Mansur. Pesantren Darul Quran sudah lama dibangunnya, namun belakangan ini dia membuat produk baru lagi di lokasi yang lebih dekat ke rumahnya. Jadi di dekat rumah Yusuf Mansur itu ada masjid. Nah, di masjid dan di depan rumahnya itu dia bangun lagi produk baru dia yang bernama Darul Mansur. Dan lebih terbaru lagi saudara-saudara, di lokasi Darul Quran, masih satu kompleks dengan Darul Quran, itu Yusuf Mansur kembali membuat sebuah produk baru yang bernama Daku Taruna. Kalau pada video terdahulu itu sudah saya sampaikan di sini bahwa Yusuf Mansur memproklamirkan Daku Taruna itu uang masuknya hanya 1 juta dan SPP per bulan itu hanya 500.000. Maka informasi terbaru saya dapatkan bahwa memang yang dia cantumkan dalam pengumuman termasuk dalam brosur uang masuk Daku Taruna itu hanya 1 juta. Namun informasi terbaru yang saya dapatkan itu bukan 1 juta tetapi sebesar 4.355.000 rupiah. Begitu kalau umpamanya Anda datang ke sana dan bertanya soal Daku Taruna, uang masuknya yang lebih lengkap, maka mungkin Anda akan mendapatkan harga yang sama dengan yang saya dapatkan ini. Bagaimana dengan uang masuk Darul Quran saat ini untuk tahun ajaran 2025 dan 2026? Di tangan saya ini juga sudah ada sebuah brosur biaya pendidikan pesantren tahfiz Darul Quran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Di sini untuk Darul Quran Tangerang tingkat SD, SMP dan SMA itu untuk pendaftarannya dipatok hanya 500.000 rupiah. Kemudian uang pangkalnya hanya 30 juta rupiah dan SPP setiap bulannya itu untuk SD di 4.050.000 rupiah dan SMP SMA itu di angka hanya 2.700.000 rupiah. Saudara-saudara, melihat angka ini jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu dalam penilaian saya itu ada penurunan yang cukup signifikan. Saya mengumpulkan informasi dari beberapa dari penelusuran saya ambil dari biaya.info.id umpamanya. Itu untuk Darul Quran tahun ajaran 2020 dan 2021 itu biaya masuknya itu di angka kisaran 55 juta rupiah, dan pada tahun 2021 dan 2022 tahun ajaran 2021-2022 itu di angka 66,7 juta. Pada website yang lain umpamanya saya ambil dari bingkaiberita.com, itu untuk tahun ajaran yang sama tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022 itu di angka yang sama yakni 55 juta dan
66 juta. Ya, di angka yang sama, yakni di tahun 2020 dan 21 di angka 55 juta, dan 2021-2022 itu 66 juta. Begitu juga dengan dari website yang lain yang mereka ambil atau sumbernya tetap dari DAPU, panduanterbaik.id itu yang dirilis pada tanggal 26 Januari 2022 itu juga menyebutkan bahwa tahun 2020 dan 2021 tahun ajaran itu di angka 55 jutaan, dan tahun ajaran 2021 dan 2022 itu juga di angka 66,7 juta rupiah. Yang tadi saudara-saudara di website biaya.info itu dirilis pada bulan Februari 2021. Yang mau saya sampaikan di sini, saudara-saudara, perbandingan uang masuk di Darul Quran antara tahun 2020 dan 2025 ini ada penurunan yang sangat signifikan. Kenapa Yusuf Mansur justru menurunkan biaya masuk ke pesantrennya? Kita tentu bertanya-tanya. Sementara pada sekolah-sekolah yang lain itu biasanya, dan ini menjadi pengetahuan kita semua, bahwa untuk biaya sekolah itu semakin kesini dari tahun ke tahun itu semakin naik. Walaupun naiknya sedikit tapi ada angka kenaikannya. Tapi dalam penilaian saya, justru Yusuf Mansur memperlakukan uang sekolah yang menurun. Contoh berikutnya umpamanya pada tahun-tahun sebelum ini, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 itu uang pendaftaran itu di angka 750.000, malah sekarang itu menjadi hanya 500.000 rupiah. Saudara-saudara, tidak ada salahnya seseorang atau sebuah lembaga itu menaikkan atau menurunkan biaya pendidikan di lembaga mereka. Tapi untuk masalah Darul Quran, tentu saja kita bertanya-tanya, kenapa bukan dinaikkan malah diturunkan? Ada apa sebenarnya? Tentu Yusuf Mansur dan pengelola Darul Quran itu punya alasan tersendiri. Namun apa alasannya? Sampai saat ini saya dalam penelusuran saya belum menemukan alasannya. Bertanya kepada Yusuf Mansur, saya rasa dia tidak mungkin menjawab dengan jujur. Saudara-saudara, angka 30 juta untuk biaya masuk ke pesantren Darul Quran Yusuf Mansur itu dalam catatan saya itu masih terbilang mahal untuk beberapa pesantren ternama di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat, sampai di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Angka 30 juta itu masih terbilang mahal. Bahwa ada pesantren yang memungut biaya masuk lebih dari itu, ada. Jadi kita tidak bisa punya, atau kita tidak punya wewenang untuk mengintervensi boleh dan tidaknya sebuah lembaga pesantren itu membuat bayarannya atau biaya masuknya itu mahal atau tidak. Kita tentu tidak punya intervensi kecuali pengelola pesantren itu sendiri. Saudara-saudara, tapi bagi Yusuf Mansur dan Darul Qurannya tentu saja ada anomali di situ, ada kelainan di situ. Kenapa? Saya berikut ini mau merilis sebuah video. Video ini sudah disiarkan atau sudah dipublish oleh pembuatnya itu pada bulan Juni tahun 2020 yang lalu, atau 5 tahun yang lalu dari sekarang. Dalam video itu, saudara-saudara, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia sejak tahun 2003 itu sudah mulai memungut atau meminta sedekah dari anggota masyarakat atau dari semua kita untuk membiayai Darul Quran dan PPPA lembaga yang dia miliki.
Saudara-saudara, di situ Yusuf Mansur hidup. Jadi tahun 2003 itu, sebelum Yusuf Mansur membuat Paytrend, sebelum dia membuat Paytrend Asset Management dan lain sebagainya, dia baru saja selesai mengumpulkan investasi patungan usaha, investasi batu bara dan lain sebagainya. Paytrend belum juga disebut-sebut. Nah, dia di dalam video itu sudah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan sedekah untuk membiayai lembaga pendidikan milik dia itu. Jadi dalam video itu juga dia mengatakan bahwa dia memperlakukan pembayaran atau bayaran yang cukup mahal kepada orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di pesantrennya, dengan tujuan juga ada subsidi sila kepada santri-santri yang tidak berbayar di Darul Quran. Nah, saudara-saudara, jika hari ini kita ke Darul Quran dan kita bertemu dengan petugas penerimaan santri baru di situ, kalau kita bertanya bagaimana skema santri yang tidak berbayar di Darul Quran, saya bisa menjamin bahwa petugas situ akan bingung menjawabnya, atau bisa juga mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Kembali kepada video yang barusan saya katakan, bahwa dalam video itu Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa dalam tahun 2003 itu banyak testimoni yang diberikan oleh banyak orang bahwa dengan bersedekah kepada Darul Quran, maka semua problem hidup akan teratasi, dari membayar hutang, menemukan jodoh dan lain sebagainya. Nyatanya hari ini Yusuf Mansur hutang-hutangnya baik kepada karyawan-karyawannya di Paytrend atau Paytrend Asset Management maupun kepada rekan-rekan bisnisnya sama sekali tak terbayarkan. Begitu juga dengan persoalan-persoalan hidup lainnya. Justru belakangan banyak yang memberikan testimoni bahwa dengan mengikuti saran Yusuf Mansur maka hidup mereka makin terpuruk. Yang berikut dalam video itu juga nanti kita akan dengar sama-sama bagaimana Yusuf Mansur mengaku bahwa dia memiliki 1000 rumah tahfidz yang dia bina dan ada 8.000 yang terafiliasi dengan dia. Itu artinya ada 9.000 rumah tahfidz yang dia pelihara atau dia biayai. Saudara-saudara, tentu saja kalau dulu Yusuf Mansur mengatakan ini, walaupun dia berbohong, maka orang percaya dan kemudian melakukan sedekah kepada dia. Namun hari ini saya yakin, walaupun kebenaran yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur, tapi kita masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai sebuah kebohongan. Dan dari angka itu 1000 rumah tahfidz yang dia bina dan ada 8.000 yang terafiliasi, saya meyakini bahwa itu adalah sebuah bualan belaka supaya kita mau bersedekah kepada dia. Dalam penelusuran saya malah banyak rumah tahfidz yang berdiri sendiri swadaya dan banyak juga yang telah tutup atau bahkan banyak yang memisahkan diri dari Yusuf Mansur. Di situ pelang-pelang nama yang bermerek Darul Quran sudah diturunkan dan mereka tidak lagi menginduk kepada Yusuf Mansur. Saudara-saudara, semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk video Yusuf Mansur 5 tahun yang lalu yang saya rilis berikut ini, bisa menjadi catatan bagi kita tentang kebohongan-kebohongan yang pernah diungkapkan oleh Yusuf Mansur, sehingga kita tidak lagi atau jangan lagi mempercayainya jika ini berhubungan dengan uang dan lain sebagainya. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alih walhamdulillahi rabbil alamin. Dari tahun 2003 ya, lebih kencengnya lagi itu saya ngajak diri saya dan teman-teman yang bisa saya ajak untuk bersedekah. Saya ajakin tuh sedekah buat
pembibitan penghafal Al-Quran. Dari mulai program cuman 70 anak penghafal Al-Quran sampai kemudian hari ini kita punya kurang lebih ya 1.000 rumah tahfiz yang dikelola langsung dan ada 8.000 ya yang terafiliasi. Dan kemudian kita bangun pesantrennya, baik berbayar maupun tidak berbayar. Berbayar memang untuk sebagai tempat mereka yang mampu membayar, tapi hasilnya nanti kemudian disubsidi silangin buat yang tidak berbayar. Nah dari 2003 tuh testimoni Masya Allah itu yang punya utang gitu ya dikasih kemudahan, termasuk saya pribadi gitu ya. Saya pribadi juga alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala make banget tuh teori sedekah gitu. Kemudian teman-teman yang belum punya jodoh, teman-teman yang belum punya anak keturunan, teman-teman yang tidak punya rumah ya, nyari rumah kan nggak gampang gitu ya, dan cenderung mahal gitu ya. Nah, izin Allah Subhanahu wa taala yang tahu ilmu sedekah, maka punya rumah itu jadi mudah dan murah gitu, karena kita tidak mengeluarkan uang sejumlah yang semestinya dikeluarkan untuk harga sebuah rumah yang dihargai oleh manusia. Karena kalau kita pakai cara sedekah itu bilangan pembaginya 10 sampai 700. Jadi kalau misalkan harga rumahnya 300 juta, ya kalau dibagi 10 sebenarnya harga rumahnya cuma 30 juta aja. Ya. Terus kalau dibagi 700 berarti kan kira-kira cuman berapa? Cuman 3 juta gitu. Nah rumah harga 300 juta kira-kira cuman 3 jutaan doang.